warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Komunitas Pemuda Jujur. Nah, berbicara mengenai tentang pemuda ataupun pemudi, tentunya pemuda atau pemudi ini pasti mempunyai prestasi yang telah dicapai atau yang akan dicapai. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemuda-pemudi, Putri Kumalasari Sultan. Menurut saya, Putri sudah mencapai suatu prestasi yang sudah cukup wow ya, sebagai Duta Genre Kabupaten Wajo 2021 ya, Put. Dan Putri Kumalasari sendiri merupakan salah satu mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tengah sudah berada di semester 5. Nah, langsung saja Put. Apa sih Duta Genre Wajo itu dan apa tugas-tugas dari Duta Genre Wajo itu sendiri? Ya, Duta Genre Wajo, Duta Genre sebenarnya genre itu adalah singkatan kepanjangan dari generasi berencana gitu. Nah, kemudian Duta ini merupakan role model atau contoh figur yang bisa dilihat bagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Wajo khususnya. Namun Duta Genre Wajo ini tidak hanya melingkupi hanya Kabupaten Wajo saja, tetapi Duta Genre Wajo ini ada Duta Genre Provinsi dan Duta Genre Nasional. Berbicara mengenai tugas-tugas Duta Genre Wajo selain menjadi figur atau role model, Duta Genre Wajo juga bertugas mensosialisasikan mengenai materi-materi terkait dengan genre. Jadi di genre itu dulu ada beberapa materi seperti penundaan usia perkawinan, kemudian pencegahan stunting, kemudian ada life skill dan sebagainya begitu. Nah, tadi ada stunting ya yang dibahas. Nah, kemudian bagaimana atau apa cara-cara tersendiri dari Putri sendiri untuk mensosialisasikan stunting itu kepada masyarakat? Berbicara mengenai stunting, sekarang program pemerintah itu mendukung pencegahan stunting dan program ini sudah didanai langsung secara nasional begitu, skala nasional. Kami sebagai Duta Genre bersama dengan BKKBN tentunya sebagai salah satu program mendukung pencegahan stunting, kami melakukan sosialisasi kepada remaja-remaja karena objek dari Duta Genre kan remaja, jadi kami mensosialisasikan kepada remaja. Nah, remaja ini nanti mensosialisasikan atau menyampaikan informasi kepada keluarganya begitu, Noro. Sedangkan BKKBN kebanyakan langsung mensosialisasikan seperti ke posyandu ataupun ke tempat-tempat yang umumnya didatangi oleh ibu-ibu begitu. Nah, kalau mengenai Duta Genre Wajo tersendiri, apa sih yang jadi motivasinya Putri untuk ikut ajang ini? Ya, mengenai Duta Genre Wajo ini sebenarnya Duta Genre ini merupakan satu figur yang cukup berat untuk saya melangkah mengikuti audisi begitu, karena mengingat bahwa saya stay di Makassar dan tugas ini diemban di Wajo begitu, tentunya sulit. Namun motivasi terbesar saya adalah kembali mengabdikan diri di rumah terbaik saya di Wajo. Nah, selain itu Forgen ini juga merupakan salah satu organisasi saya yang cukup cukup terikat begitu, Nurul. Karena dari MTS saya sudah bergabung di Forum Genre Wajo. Kemudian setelah itu saya masuk di MAN saya putus atau vakum, kemudian karena asrama boarding school, kemudian kembali ada waktu luang kembali ke Wajo dan bergabung kembali di Forum Genre. Kemudian saya berpikir bahwa dan teman-teman sekitar juga mendukung bahwa silahkan ikuti audisi begitu. Cukup panjang juga pertimbangan, tapi karena dukungan dari orang tua, tentunya dukungan dari sekitar, saudara-saudara dan teman-teman, bagaimana supaya Putri juga bisa memberikan sedikit sumbangsi lah bagi kabupatennya sendiri begitu, bagi kampung halaman. Jadi itu motivasinya Putri untuk dorongan itu sangat penting ya, Put, ya, dukungan dari orang sekitar. Nah, Put, saya menemukan data di Kabupaten Wajo bahwa ada di bulan Januari sampai Juli 2021 itu ada 403 data yang melakukan pernikahan dini, sedangkan di tahun 2020 itu 576. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit ya, Bu.
betul sekali. Kemudian bagaimana pendapat Putri sendiri selaku duta genre menanggapi? Ya, pernikahan dini. Pernikahan dini adalah suatu kasus yang cukup akrab di kalangan kita begitu. Bagaimana mungkin dari teman-temannya Nurul sendiri yang masih usia SMA seharusnya masih menempuh pendidikan di sekolah, tapi memilih menjadi ibu rumah tangga begitu. Bahkan seumuran kita sudah memiliki anak 2 bahkan atau 3, sedangkan kita ini masih menempuh kuliah begitu, masih sibuk dengan tugas-tugas. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana sebenarnya pernikahan itu, apa tujuan dari pernikahan itu? Ketika kita tidak mengetahui hakikat dari pernikahan itu sendiri, atau kita tidak mengetahui apa sih tujuan saya menikah, atau mungkin kembali lagi tadi Nurul berkata bahwa dorongan itu sangat penting dari lingkungan sekitar. Mungkin saja seorang anak ini belum ingin menikah tapi didorong oleh orang tuanya perjodohan, begitu banyak kasusnya seperti itu. Dan tidak hanya itu, budaya cukup erat kaitannya dengan pernikahan dini. Kenapa? Ada budaya di satu kabupaten mungkin atau satu kampung yang mengatakan kita tidak boleh menolak begitu. Kita tidak boleh menolak lamaran begitu, sehingga itulah mengapa banyak dari orang-orang tua kita yang mengangkat hal itu atau tidak memperbolehkan hal itu terjadi, sehingga dia memilih pernikahan muda. Kemudian kita sebagai kalangan remaja yang sudah mendapat informasi tentang pentingnya penundaan usia perkawinan atau menikah di usia yang tepat itu, kita memberikan informasi, kita memberikan edukasi tentunya pada teman-teman sekawan kita yang mungkin belum memperoleh informasi seperti itu. Setidaknya kita memberikan sumbangsi kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-temannya Nurul, mungkin kepada teman-temannya Putri, untuk bagaimana kita melakukan pencegahan usia perkawinan, penundaan pernikahan begitu, penundaan pernikahan, sehingga kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit, kita bisa mengurangi angka perkawinan usia muda begitu. Dan penting sekali kita ketahui bahwasanya mencegah usia muda ini bukan berarti kita mencegah pernikahan begitu. Mencegah pernikahan di usia muda bukan berarti kita mencegah pernikahannya, tapi bagaimana penundaan usia perkawinan ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penting adanya persiapan sebelum menikah. Itu sebenarnya poin intinya dari penundaan usia perkawinan begitu. Dan di Forgen sendiri itu materinya kita bagikan per sekolah, Nurul. Di Kabupaten Maja itu kita bagikan per sekolah, dan duta genre itu tidak hanya menjadi duta, tapi dia memiliki program-program begitu. Salah satu programnya adalah mensosialisasikan materi-materi genre, yang dimana materi genre salah satunya pendewasaan usia perkawinan. Kita mensosialisasikannya ke sekolah-sekolah. Ada juga program Putra, dia mensosialisasikannya langsung ke posyandu begitu, ke tempat-tempat yang mungkin dekat dengan masyarakat. Nah, menurut Putri sendiri sebagai duta genre, apa sih masalah terbesar menurut Putri saat ini? Masalah terbesar terkait apa ini? Misalnya nih orang tua ya yang sulit kita beritahu bahwa kita menunda pernikahan ini itu bukan karena kita mau menunda pernikahan yang Putri katakan tadi, tapi karena adanya persiapan. Mungkin permasalahan-permasalahan saat Putri turun ke lapangan, apakah permasalahan-permasalahan apa atau yang Putri temui begitu di lapangan. Ya, ini juga banyak sekali teman-teman sekawan seumuran yang mengatakan hal seperti Nurul katakan tadi, bahwa bagaimana caranya kita mengkomunikasikan kepada orang tua, sementara orang tua kan derajatnya beda begitu. Beda ketika saya berbicara dengan Nurul tentunya. Nah, inilah pentingnya komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang, tapi bisa menjaga perasaannya dan tetap jujur menyampaikan secara tegas begitu. Jadi kita harus mengkomunikasikan ini secara asertif kepada orang tua. Dalam artian kita tetap menjaga perasaan beliau, bagaimana kita melembutkan kata-kata yang keluar dari lisan kita supaya tidak membuat beliau tersinggung. Dan saya yakin bahwa orang tua itu pasti memahami anaknya ketika anaknya menyampaikan dengan baik-baik begitu. Banyak yang terjadi orang tua
mungkin tidak open minded, sehingga dia menolak apa yang mungkin anaknya katakan begitu, karena anaknya tidak menyampaikan secara baik begitu, secara beretitude begitu, tidak memperhatikan etika dalam komunikasi, terutama berbicara kepada orang yang lebih tua begitu khususnya, sehingga itu yang menjadi salah satu persoalan juga di kalangan remaja begitu, ketika berbicara menginformasikan kepada orang tua masing-masing begitu. Nah, terakhir nih, mungkin Putri bisa menyampaikan pesan-pesan kepada pemuda-pemudi yang ada di luar sana tentang bagaimana caranya agar kita tetap produktif meskipun di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini gitu. Jadi di masa pandemi ini kita sebagai anak muda tetaplah harus produktif, karena masa pandemi ini sebenarnya salah satu peluang menurut saya, Nurul. Karena bisa kita lihat bahwa di sosial media dimanfaatkan secara seksama, bagaimana menjadikan masa sekarang ini sebagai masa kemasan dalam menggunakan teknologi begitu. Kemudian pesan saya yang terakhir mungkin, jangan jadi anak muda yang pengecut. Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan, tapi satu yang pasti, harapan, cita-cita, dan keyakinan harus tetap diperjuangkan ya. Nah, oke. Baik, terima kasih atas waktunya telah memberikan kita di komunitas pemuda jujur untuk berbincang dengan Oke, terima kasih. Saya Andi Nurmati Putrayani mewakili tim kami sendiri. Wassalamualaikum